Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tentang sedekah zakat fitrah, apakah dibolehkan? Jadi orang lain membayarkan zakat fitrah orang yang tidak mampu berzakat fitrah di saat kondisi seperti ini. Bisa jadi dia orang mampu tadinya, punya rumah, motor, tapi karena PHK, bahkan untuk beli beras sulit, apakah boleh kita bayarkan zakat fitrahnya? Nanti kita hari raya insya Allah. Ustaz kok tiba-tiba cerita hari raya nih? Kita hari raya tanggal 24 ya. Ingat tanggal hari raya 24 Mei. Maybe yes, maybe no. Sabtu 23 Mei jam berapa azan maghrib di Pekanbaru sekarang? Azan maghrib ini biasanya ingat nih sekarang 18.20 lah taruh ya. 18.20 hari Ahad 24 Mei jam 18.20 jam 6.20 udah boleh sholat id sama seperti waktu isyraq. Ini namanya waktul wujub, waktu wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau ada orang bayar zakat fitrah hari ini, itu namanya waktul jawaz, waktu boleh. Tapi yang waktu wajibnya ini. Kalau ada orang hidup sekarang, besok hidup ya. Pas hari Sabtu jam 6, tanggal 23 Mei jam 6 sore meninggal dia. Itu tak wajib. Keluarga tak perlu membayarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia meninggalnya pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluarganya wajib membayarkan zakat fitrah. Karena dia sudah masuk waktu wajib. Makanya kalau mau tidak bayar zakat fitrah sebelum jam 6.20 itu matilah. Begitu juga anak kecil. Ibu hamil. Lahir anak itu di waktu ini. Jam 6 sore itu anak itu lahir sampai tahan-tahanlah sampai khotib naik mimbar. Kalau sudah khotib naik mimbar tak wajib. Nah, pada tanggal 23 Mei jam 6.20 sore dia miskin. Fakir. Apa itu fakir? No income. Tak ada sama sekali. Tak ada pemasukan sama sekali. Miskin, ada income tapi tak cukup keperluan. Misalnya standar rata-rata orang Pekanbaru, standar umum berapa? Berapa upah UMR sekarang? 2,5. Dia di bawah 2,5. Min 2,5. Tak cukup. Ini miskin. Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei jam 6 sore, jam 6.20, dia miskin. Tiba-tiba selesai sholat maghrib malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak. Satu goni, dua goni. Pas jam 12 malam itu, penuh satu malam. Maka malam itu dia wajib bayar zakat fitrah. Karena dia sudah mampu. Besok sholat dia ke masjid. Sampai malam itu tak ada satupun orang. Di rumah itu beras sebiji pun tak ada beras. Rumah. Sholat subuh lah dia.
habis sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Buka pintu. 50 orang datang bawa beras. Ini beras saya, ini beras saya. Maka dia pun wajib bayar zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Tak juga ada, barulah dia tak wajib bayar zakat fitrah. Jadi, pertanyaan nomor 1. Kalau kawan bapak, tetangga bapak ini dari jam 6.20 sore sampai besok memang dia tak mampu, bapak bukan bayarkan zakat fitrahnya, bapak kasih beras untuk dia. Aku bayarkan zakat fitrahku kepada engkau tunai, karena dia penerima. Jelas? Jelas tuh insyaallah. Tak juga jelas? Ulang balik video itu, jangan saya lagi ulang. Ustaz, apa hukumnya mengganti hayya 'alas shalah ketika azan? Sallu fi rihalikum. Karena ada DKM yang melarang mengganti kalimat itu. Mungkin DKM itu belum ngaji. Hai DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, ketika terjadi wabah, fungsi azan 2. Pertama, ngasih tahu masuk waktu. Yang kedua, ngajak ke masjid. Ketika terjadi wabah, maka fungsi yang satu berubah. Fungsi yang pertama memberi waktu saja, fungsi yang kedua ngajak ke masjid tidak lagi. Makanya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallu fi rihalikum. Salatlah kamu di rumah saja. Tak usah pakai bahasa Indonesia pula. Itu sunnah. Nah, jadi dulu zaman Nabi, zaman sahabat, kalau terjadi wabah, mereka gitu. Sallu fi rihalikum. Sallu fi buyutikum. Salatlah kamu di rumah saja. Waktu itu tak ada DKM ngamuk-ngamuk. DKM sekarang nih aja ngamuk. DKM tak mengaji. Pengurus masjid. Bapak pengurus ya? Ya. Ngaji tidak? Gaya kok main lagi. Maju ke depan. Adapun sedekah masjid kita pada bulan ini adalah 200 juta. Itu duit DKM, bukan untuk dibangga-banggakan. Bagikan itu semua untuk kemakmuran masjid. Untuk kemakmuran masjid. Kalau kotak itu untuk sedekah, bagikan untuk jamaah fakir miskin yang sudah makan. Pula dibanggakan duit masjid. Mudah-mudahan DKM kita mau mengaji. Ustadz, kalau perangai kawan kita membuat kita jadi emosi atau sakit hati, apakah puasa kita jadi kawan kita? Apakah puasa kita, maksudnya Bapak ini khawatir puasa dia ditransfer ke kawannya itu. Perangai kawan kita itu tak suka kita. Kita tak sukanya kenapa? Saya tak suka lah sama dia Pak Ustadz. Kenapa kau tak suka sama dia? Mobilnya mahal kali. Itu tak betul. Rumahnya bagus sekali. Itu tak betul. Itulah yang disebut dengan al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Al-hubbu fillah. Kenapa kau suka sama dia? Saya suka sama dia karena dia istiqomah. Saya suka berkawan sama dia karena dia orangnya sabar. Wal bughdu. Benci pun juga karena Allah. Saya benci sama dia Pak Ustadz. Kenapa kau benci sama dia? Dia selalu pakai celana pendek, nampak pangkal pahanya. Bencinya itu karena dia tidak melaksanakan mungkar. Karena tidak melaksanakan ma'ruf, melakukan mungkar. Sebab itu kita luruskan. Jadi kalau bencinya karena Allah, tak apa-apa, kita disuruh benci. Tapi bukan pada orangnya, pada perbuatannya. Setelah dia taubat, dia tetap kawan, sahabat kita. Apa hukumnya angkat tangan ketika berdoa di khutbah ketika sholat Jumat? Karena ada jamaah tidak ngangkat tangannya.
Dan apa hukumnya mengusap wajah setelah berdoa? Yang ngangkat tangan nih khotibnya atau jamaahnya, Bu? Khotibnya Pak Ustadz. Kalau khotibnya ngangkat tangan, itu dalilnya adalah hadis Nabi ketika sedang khutbah. Ketika sedang khutbah, datang seorang di pintu masjid. Ya Muhammad, kata dia. Halakatil amwal. Kebun korma kami sudah kering, hewan-hewan ternak kami sudah mati, hujan tak turun-turun. Nabi langsung angkat tangan. Aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Kata satu mazhab, boleh ngangkat tangan ketika minta hujan saja. Itu namanya istisqa dalam khutbah. Bukan sholat, istisqa. Khutbah Jumat, tapi diselipkan dalamnya minta hujan. Kata mazhab yang satu lagi, karena Nabi pernah buat sekali, maka pernah. Karena sunnah itu artinya asal dibuat Nabi walaupun sekali. Sunnah. Disitulah letak ikhtilaf. Kata mazhab yang ini, angkat tangan hanya boleh ketika istisqa minta hujan saja. Untuk doa yang lain tidak. Kata mazhab yang ini, boleh angkat tangan karena Nabi pernah buat sekali. Berkelailah antara mereka ini berdua. Karena kelahi gara-gara itu, itulah maka kita pindah ke kitab ini. Supaya tak kelahi. Kitab ini asyik menengok hati aja. Nah, kau kelahi-kelahilah aku menjaga hati. Ribut juga lah, pukulkan ke boleh mulai. Dah? Jelas? Apakah hukumnya? Nah, itu tadi khotibnya. Sekarang bagaimana kalau makmumnya? Imam. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al-mazlumina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina. Tiba-tiba makmum di bawah angkat tangan. Amin. Amin. Apa dalil dia angkat tangan itu? Nabi bersabda, Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha hidup dan maha dermawan. Innallaha yastahyi. Allah malu. Allah malu melihat seorang hamba ketika mengangkat tangan, ayyaruddahu sifran. Lalu turun tangannya dalam keadaan nol. Apa makna hadis itu? Bercerita bahwa berdoa itu angkat tangan. Hadis yang kedua. Rajulun as'as aghbar. Ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Diangkatnya tangannya. Itu menunjukkan orang berdoa mengangkat tangan. Umum. Hadis qauli. Ucapan Nabi. Dan tak ada hadis yang melarang. Tak ada Nabi mengatakan, kalau khotib naik ke atas mimbar, maka berdoa, janganlah kalian angkat tangan. Siapa yang angkat tangan, maka neraka jahanam tempatnya. Tak ada. Hadis tadi umum. Baik ketika sedang khutbah, maupun selesai doa Allahumma rabb hazina, maupun selesai sholat dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya selesai berdoa, mengusap wajah? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia berdoa, dia tidak menurunkan tangannya hatta yamsaha bihi ma wajhahu. Nabi kalau berdoa, dia tidak menurunkan tangannya sampai diusapnya ke wajah. Tak pernah dia berdoa, turun tak? Diusapnya ke wajah. Memang betul Pak Ustaz, tapi itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa dijadikan dasar beramal. Buka kitab. Ada nggak kitabnya Pak Ustaz? Ada. Nama kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Pengarangnya Pak Ustaz Al-Hafiz. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentang angkat tangan ngusap wajah itu hadisnya apa kata beliau? Hadisun
hasan. Hadisnya hadisun hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Hadis hasan tak ada ikhtilaf ulama boleh mengamalkannya. Kenapa? Karena kata imam, ini nama kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram ini disyarah, ada kitab penjelasannya. Nama kitab syarahnya Subulus Salam. Nama penulisnya Imam Son'ani. Kata Imam Son'ani, ketika orang mengangkat tangan, Allah malu melihat tangan itu kosong. Maka dikasih Allah rahmat di situ. Maka disapukanlah rahmat itu ke muka. Subhanallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.